Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Sultan Murad II, penguasa Turki Utsmani, mempunyai kebiasaan yang baik, yakni menyamar sebagai rakyat biasa, sebagai orang biasa, ditemani dua penasihatnya yang juga menyamar sebagai orang biasa, berkeliling kampung dari kota-kota ke desa-desa untuk mengetahui secara langsung keadaan rakyatnya. Pada suatu malam, ketika Sultan Murad II dan dua penasihatnya yang sudah menyamar itu berjalan di sebuah kampung, di sebuah gang atau jalan yang tidak begitu luas, yang padat, banyak rumah penduduk di sekitarnya, Sultan Murad II melihat ada seorang laki-laki yang berjalan kepayahan dengan membawa botol yang banyak. Lalu laki-laki itu terjatuh. Ketika didekati, ternyata ia membawa botol-botol minuman keras. Dan ternyata laki-laki yang jatuh itu sudah tidak bernafas lagi, alias meninggal dunia. Maka Sultan Murad II memanggil orang-orang, ini ada orang yang jatuh dan dia sudah meninggal dunia. Ini siapa? Di mana rumahnya? Orang-orang hanya menjenguk, melihat sejenak, lalu pergi lagi. Demikian yang lain melihat, lalu pergi lagi. Ini aneh. Bapak-bapak, minta tolong. Ini bukankah dia seorang Muslim juga? Kenapa kalian tidak begitu hirau? Tiba-tiba ada yang menjawab, laki-laki ini adalah orang yang fasik. Pekerjaannya minum minuman keras. Ia membeli minuman keras banyak sekali. Botol-botol ia beli. Di samping itu, ia juga suka mendatangi komplek pelacuran. Lalu orang itu pergi. Semua nggak ada yang peduli. Minta tolong, minta tolong. Ini siapa yang tahu di mana rumahnya? Ada yang memberitahu, kami antarkan. Lalu jenazah laki-laki yang membawa botol, yang meninggal di tepi jalan itu diangkat oleh dua penasihatnya, lalu diantar oleh beberapa orang penduduk ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, yang mengantar itu pergi langsung, tidak peduli. Lalu dibuka oleh seorang wanita. Ternyata itu adalah istri dari bapak laki-laki tua yang meninggal itu. Istrinya tentu saja kaget. Istrinya langsung menangis mendapati suaminya meninggal di jalan. Ibu, mohon maaf, ini saya ingin bertanya. Saya mengantarkan ke sini ini tadi meminta tolong kepada orang-orang, tapi orang-orang tidak peduli. Kata mereka, suamimu ini tukang minum minuman keras dan suka mendatangi komplek pelacuran. Apa benar? Wahai bapak, sesungguhnya suamiku ini termasuk orang-orang yang soleh. Mereka tidak tahu dengan yang sesungguhnya. Apa itu yang sesungguhnya? Lalu istrinya itu bercerita, suamiku itu suka membeli botol-botol minuman keras sebanyak-banyaknya. Setelah ia beli, dibawa pulang ke rumah. Lalu ia buka botol-botol itu. Ia buang minuman keras itu di lantai kamar mandi. Lalu ia bilang kepada aku, malam ini aku telah menyelamatkan beberapa pemuda muslim agar tidak jadi minum minuman keras. Suamiku itu juga suka mendatangi, bahkan hampir tiap malam, ke rumah wanita nakal. Lalu ia datangi sang penjaga di sana. Malam ini ada berapa wanita? Misalnya ada 3 atau 2. Langsung dibayar malam itu. Malam ini silakan tutup, aku penuhi kebutuhannya. Lalu pulang ke rumah sambil cerita kepadaku, malam ini aku telah mencegah setidaknya ada beberapa pemuda yang tidak jadi berzina. Suamiku itu membagi penghasilannya dalam 3 bagian. Sepertiga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sepertiga untuk beli minuman keras itu, yang dengan tujuan menyelamatkan pemuda-pemuda muslim agar tidak mabuk. Yang sepertiga yang lainnya digunakan tiap malam memberikan
penghasilan atau uang kepada wanita nakal itu dengan harapan ia tidak menjual diri. Sehingga ada beberapa pemuda muslim yang ia selamatkan. Sesungguhnya aku juga keberatan dengan sikapnya itu. Aku pernah berkata, wahai suamiku, kalau engkau terus begitu nanti orang-orang tidak suka kepadamu. Lalu bagaimana kalau nanti engkau meninggal? Suamiku menjawab, percayalah wahai istriku, aku sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ketika aku nanti mati, Allah mempertemukan jenazahku itu agar ditemu oleh sultan, dan jenazahku nanti akan dirawat oleh sultan dan para penasihatnya dan para ulama di kerajaan ini. Ketika mendengar cerita istrinya itu, Sultan Murad II yang sedang menyamar itu menitikkan air mata. Subhanallah, Allahu Akbar. Berarti suamimu itu adalah orang yang luar biasa baik. Akulah Sultan Murad II. Aku berjanji akan memanggil semua penasihatku untuk ikut menyolatkan jenazah suamimu. Aku akan panggil, himbau kepada ulama-ulama di seluruh kerajaan Turki Utsmani untuk datang menyolatkan jenazah suamimu. Sang istri kaget, lalu ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata doa suaminya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, dimanapun berada, pelajaran pentingnya adalah jangan mudah kita itu untuk berburuk sangka kepada orang lain. Meskipun terhadap orang yang jelas-jelas kelihatannya begitu, kita tidak tahu keadaan yang sesungguhnya. Apalagi hanya kita suka menduga-duga. Kalau begitu dia berarti pamer. Nggak tahu kita hati seseorang, apakah dia benar pamer atau tidak, kita tidak tahu. Maka hindari buruk sangka. Dan ini adalah pelajaran penting di dalam agama kita, menghindari buruk sangka. Demikian sahabat, semoga ini bermanfaat sehingga hati kita selalu tenang, bahagia, jauh dari hal-hal yang tidak baik termasuk buruk sangka itu, sehingga kita termasuk orang yang selamat, bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.